Benarkah banyak kader keluar setelah Nasdem dukung Anies Capres? Kita menemukan dalam 1 tahun terakhir, sebetulnya kan pembicaraan mengenai dukungan Nasdem terhadap Anies ini muncul dalam 1 tahun belakangan ini ya, di kalangan elit, di media juga ada perbincangan tentang itu. Dan kalau kita lihat dari pergerakan suara Nasdem, ada penurunan yang cukup signifikan ketika Nasdem mulai ingin mencalonkan Anies Baswedan sebagai presiden. Dari 10,8% menjadi 3,9%. Ya, sejumlah kader Partai Nasdem dikabarkan mundur setelah Bung Surya Paloh menunjuk Anies Baswedan sebagai capres pada pemilu 2024. Waduh, dan dari informasi yang saya peroleh, daftar kader Partai Nasdem yang mundur sudah 3 orang saat ini. Ini bisa saja sebuah bola salju yang menggelinding liar dan membesar, siap melongsorkan kader-kader nasionalis sejati Partai Surya Paloh itu. Kenapa harus deklarasi buru-buru? Kan biasanya kalau perayaan buru-buru itu, kalau orang lagi pacaran, tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, nikah aja. Orang mencurigai ada MBA, married by accident, ada kejadian janggal sebelumnya. Nah, kita mencurigai ada sesuatu, barangkali tanda-tanda ke arah sana sudah ada, kasus pidananya memungkinkan, lalu sebelum KPK bergerak lebih jauh, buru-buru Anies didorong sebagai capres agar isunya bisa dibungkus menjadi isu politik. Itu yang kontroversi pertama dari percepatan deklarasi Anies sebagai capres oleh Partai Nasdem. Penetapan calon presiden atau capres oleh Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Nasdem terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, membuat sejumlah kader maupun organisasi sayap partai diisukan mundur termasuk di Jawa Tengah. Terkait hal itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Garda Pemuda atau GP Nasdem Jawa Tengah, Dandan Febri Herdiana mengatakan, informasi yang beredar luas itu tidak sepenuhnya benar, terutama menyangkut kader GP Nasdem di Kota Semarang. Untuk Saudara Hanan Dityo selaku mantan sekretaris GP Nasdem Kota Semarang mundur sebelum penetapan capres oleh Ketua Surya Paloh. Begitu juga Safik Pahlevi Lontoh untuk tanggalnya 3 Juli 2022. Jadi tak ada kecocokan dengan pencapresan, kata Dandan kepada tribunjateng.com di kantor DPD Nasdem Kota Salatiga Jumat 7 Oktober 2022. Dandan menambahkan, pasca mundurnya 2 orang kader Partai Nasdem itu langsung dilakukan rotasi jabatan di organisasi dan telah dikeluarkan surat keputusan yang baru pada tanggal 8 Juli 2022. Sehingga apabila mereka memberikan keterangan kepada media di tengah suasana pencapresan Anies Baswedan tidak lebih sekedar numpang viral. Terlebih kata dia ketika menyampaikan informasi mundur masih mengaku menjabat di struktural partai maupun organisasi sayap. Saya menyayangkan hal itu apalagi sebelumnya waktu keluar pamit baik-baik dan mengumumkan di media sosial. Maka di sini saya tegaskan mereka bukan kader tetapi mantan. Soal motivasi mereka bisa diterjemahkan sendiri, ungkapnya. Ketua DPD Nasdem Kota Salatiga itu menyatakan sampai hari ini baik partai maupun organisasi sayap Partai Nasdem solid mendukung Anies Baswedan sebagai capres di pemilu 2024. Dia mengaku sebagai kader sudah semestinya mengikuti keputusan pimpinan tertinggi turut mengamankan dan mendukung. Meski begitu, bagi kader yang tidak cocok dipersilakan pamit baik-baik karena soal pilihan tak bisa dipaksakan. Ya mohon maaf, silakan menyatakan diri dan terserah mau kemana, tapi namanya kader idealnya mendukung pimpinan. Sebaliknya, jika seolah-olah menumpangi momen tentu tidak elok, karena bagaimanapun mereka pernah berjuang bersama-sama sejak awal berdirinya Garda Pemuda Nasdem di Jawa Tengah, jelasnya. Sebelumnya, Partai Nasdem telah menentukan capres yang akan diusung pada pemilu 2024. Antara lain nama-nama yang muncul ada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Hingga kemudian setelah dilakukan penjajakan diputuskan nama Anies Baswedan yang terpilih.